Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indriani Sagala, Jessica, Hoza Trianingsi, Melanina Pitupulu, Margaret Sihite, dan saya sendiri Putri Azra Tepuh, yang dimana kami di sini akan memaparkan materi kami tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri atas dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi berasal dari gabungan dua kata yaitu idea yang artinya cara berpikir dan logos yang artinya ilmu. Sehingga ideologi dapat diartikan sebagai cara berpikir yang dijadikan pedoman hidup Pancasila dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah penyelenggara kehidupan berbangsa, bernegara Indonesia, untuk mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, kesadaran akan persatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Hubungan Pancasila sebagai ideologi adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Makna Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah dengan mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. Yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi. Beberapa negarawan juga mengungkapkan makna Pancasila sebagai ideologi negara menurut pandangan mereka. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua, Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila. Walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam, Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik, hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari ideologi yang lainnya. Dan yang ketiga, negarawan atau negoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan Orde Baru, bahkan Pancasila menjadi monopoli politik. Fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa.
Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Nilai Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, nilai dasar artinya sila-sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sebuah nilai yang mendasar yang relatif tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental, artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, nilai praktis, artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi. Yang pertama, ideologi komunisme. Ideologi komunis ini pertama kali diterbitkan pada 18 Februari 1848 berasal dari Manifest der Kommunistischen. Pada abad 19, komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadi bahan pembenaran mengenai paham kapitalisme. Di masa itu pun, paham ini lebih mengedepankan ekonomi, menjadikan petani atau buruh menjadi bagian dari produksi. Yang kedua adalah ideologi liberalisme. Munculnya ideologi liberalisme dilatar belakangi oleh situasi di Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama, feodalisme, dominasi kelompok aristokrasi, dan bentuk pemerintahan yang bercorak monarki absolut. Terdapat beberapa prinsip dasar yang melandasi liberalisme, yaitu individualisme, kebebasan, keadilan dan kesetaraan, serta utilitarianisme. Ditinjau secara kausalitas, asal mula Pancasila dibedakan atas dua macam, yaitu asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Asal mula langsung tentang Pancasila adalah asal mula terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu asal mula sesudah dan menjelang proklamasi kemerdekaan, yaitu sejak dirumuskan oleh para pendiri negara, sejak sidang BPUPKI pertama, Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta sidang PPKI sampai pengesahannya. Asal mula tidak langsung tentang Pancasila adalah asal mula sebelumnya proklamasi kemerdekaan, yaitu asal mula adanya nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adat istiadat, dalam kebudayaan, serta dalam nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Fungsi pokok Pancasila yaitu ada 5. Yang pertama, sebagai negara. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental. Dengan demikian, Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam ideologi Indonesia. Dan yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, artinya kedudukannya paling tinggi dalam penyusunan aturan-aturan di Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai pandangan hidup, yang dimana nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, di mana nilai Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya merupakan kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia. Dan yang kelima atau yang terakhir, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ada fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang pertama, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Dan yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Dan yang keempat atau yang terakhir, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Pertama, Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. Kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Kesimpulan dari materi ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dalam kehidupan bernegara.
Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sodio-budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakan dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia dari segi idealitas maupun memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan, dan dari dimensi fleksibilitas. Nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara konseptual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Selesai sudah pemaparan dan penjelasan materi dari kami, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kami mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kami dalam memaparkan materi tersebut. Dan juga kami dari kelompok 1 ingin berterima kasih kepada Ibu Mariatun Kabatiah selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila ini yang telah memberikan kami tugas untuk memenuhi syarat kelulusan di mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.